Tutup mulut Anda. Mungkin perkataan ini kurang nyaman, terdengar kasar, kurang sopan, dan seterusnya. Tetapi dalam hardikan tutup mulut, ada sesuatu yang berharga yang bisa kita gali dan timba dan manfaatkan. Selamat datang di channel Bukan Motivator Hebat. Teman-teman, tentu kita menyadari bahwa fungsi mulut itu adalah sesuatu yang sangat vital atau urgent untuk banyak hal. Kita bisa menggunakan mulut untuk bercakap-cakap, untuk menyampaikan pikiran kita, mengajukan pendapat, menanyakan sesuatu, dan tentu memasukkan makanan bagi tubuh kita. Nah, keseringan kita membuka mulut untuk makanan-makanan yang masuk menyebabkan kita mengalami obesitas, ya. Tetapi berbanding terbalik ketika kita menutup mulut dan kemudian membuka telinga dan pikiran, maka kita akan mengalami obesitas atau kegemukan dari sisi intelektual atau dari sisi pikiran. Nah, ini menjadi hal menarik teman-teman untuk mengatakan bahwa ya seringkali ya kita tidak mau belajar banyak karena kita seringkali terlalu banyak, terlalu sering membuka mulut kita, mengambil ruang percakapan waktu yang seharusnya kita menutup mulut kita dan mendengarkan. Ya, kekuatan mendengarkan merupakan satu kunci bagi kita untuk mengalami sebuah perubahan yang ekstrim, yang radikal, yang hasilnya sangat jelas terlihat. Karena kedisiplinan kemampuan kita untuk menutup mulut kita merupakan salah satu syarat untuk kita bisa menerima sesuatu yang banyak dari luar. Seringkali ya kita memandang bahwa orang yang cerdas, orang yang berilmu adalah orang yang berbicara dengan mulutnya. Tetapi sesungguhnya orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan banyak adalah orang yang lebih sering menutup mulutnya dan lebih sering mendengarkan sesuatu. Baik mendengarkan percakapan lisan atau percakapan oral, maupun dia mendengarkan dalam diamnya ketika ia membaca sesuatu atau berusaha untuk memahami ya, fenomena di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi kita yang tidak memiliki habit, tidak memiliki kebiasaan untuk belajar menutup mulut dan membuka pada saat yang sangat tepat, maka kita adalah jenis orang yang perlu sign quote dikasihani. Karena apa? Dengan terus-menerus kita membuka mulut dan kita tidak pernah belajar mendengarkan, maka kita menghilangkan kesempatan besar untuk menerima pembelajaran-pembelajaran terbaik. Seringkali kita punya budaya suka ya belajar untuk mengkonsumsi hal-hal yang instan, yang pendek dan sebagainya. Ya, teman-teman lebih suka menonton yang namanya video short, ya TikTok dan sebagainya yang di-share dalam durasi yang sangat pendek karena tidak memiliki otot-otot mendengar yang baik, ya, karena merasa segala sesuatunya harus serba cepat. Hukum pertumbuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu bertumbuh, ya, sedikit demi sedikit, 1 sentimeter demi 1 sentimeter, 1 lapis demi 1 lapis. Sehingga kita belajar untuk berproses dalam sebuah siklus waktu yang baik. Banyak orang yang kemudian menyaksikan, bertanya bahwa, oh mengapa channel ini saya beri nama channel Bukan Motivator Hebat? Karena memang saya ingin teman-teman mendengarkan apa yang selama ini saya dengarkan, yaitu para ahli, para pakar-pakar di bidang motivator yang merupakan guru-guru selama saya bertumbuh selapis demi selapis, seinci demi seinci, 1 sentimeter demi 1 sentimeter dalam satu siklus perjalanan yang tidak pendek, ya, lebih dari 20 tahun saya menekuni bidang kemotivasian dan ratusan buku sudah saya baca. Bahkan beberapa buku motivasi pun sudah saya tuliskan sebagai sebuah pertanggungjawaban saya setelah saya mendengarkan ya nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang menurut saya kaya. Mungkin Anda bisa mengabaikan saya, tetapi teman-teman tidak bisa mengabaikan apa yang mengalir dalam pikiran dan apa yang kemudian saya perkatakan melalui mulut ini dan kemudian merekamnya di dalam video ini. Karena itu saya lebih suka Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, bukan tentang siapa sejatinya diri saya, tetapi tentang apa yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Karena itu, bangun satu kebiasaan untuk belajar mendengar. Mendengar siapa saja, mendengar orang yang bahkan nyaris kita anggap tidak ada pengetahuan yang datang daripadanya.
Tiap orang yang memiliki kemampuan mendengar yang baik pasti akan bertambah, ya, baik dia sadari maupun tidak sadari. Karena itu teman-teman, belajarlah untuk mendengar apapun, mendengarkan pakar-pakar yang berbicara, mendengarkan orang tua kita, mendengarkan saudara kita, mendengarkan nyanyian-nyanyian alam, burung-burung, ya, aliran air, dan semuanya perlu kita dengarkan, dan kemudian kita berefleksi tentang apa yang kita dengarkan. Saya sangat yakin bahwa teman-teman akan mengalami sebuah perubahan dari apa yang disebut dengan kekuatan mendengarkan. So, belajar tutup mulut dan buka pada waktunya. Bukan motivator hebat.